Halo Foodpreneurs, sekarang kita lagi ada di acara Bincang Bisnis Asik. Saya ini selaku host dan di sebelah saya ini ada narasumber nih, narasumber untuk menceritakan atau memberikan ya kisah inspiratif ya untuk para pelaku usaha UMKM dengan Pak Horowadi. Ya, Bapak apa kabar nih Pak? Hari Halo ini Rini, baik alhamdulillah. Gimana kabar? kabar saya baik terus kok. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi ini kan Bapak selaku pengusaha juga nih kan. Pengusaha itu kan umumnya itu kan nggak langsung naik gitu kan. Pasti dia ada merintis. Nah, saya mau tahu nih Pak, perjuangan Bapak tuh dari nol banget sampai sekarang Bapak udah punya culinary kitchen ya kan. Dan apa sih yang Bapak lakukan, strategi apa sih yang Bapak punya, Bapak pikirkan untuk menunjang usaha Bapak sampai di titik sekarang? Oke, terima kasih Rini. Jadi usaha saya pertama tuh bukan culinary kitchen, bukan cloud kitchen ya. Rini. Jadi kalau bisa cerita sedikit di flashback tuh tahun 2016 pasca saya resign itu baru saya fokus di usaha gitu. Berarti Bapak dulunya seorang pekerja ya? Betul. Akhirnya Bapak mencoba untuk merubah jadi pengusaha dan Iya betul ini. Jadi awalnya jadi background saya tuh terakhir kerja tuh di sales Rin. Itu di sales mulai dari tahun waktu semester 4 udah kerja. Saya kuliah semester 4 udah jadi sales kartu kredit tuh Rin. Sales kartu kredit mulainya dari situ merintis sampai ada peningkatan terakhir di area sales manager Citibank. Tapi akhirnya banting setir ke dunia IT. Dunia IT tetap salesnya juga sampai terakhir di Hitachi tahun 2016 gitu ya. Nah setelah 2016 baru akhirnya beranikan diri untuk mulai usaha toko kue ini. toko kue. Itu di daerah mana tuh Pak? Pertama kali cabangnya di dekat rumah di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Itu apa aja tuh? Kue-kue macam kue apa yang Bapak jual? Iya, jadi kayak jajanan pasar, dulu kayak gitu. Pada umumnya sih kalau tukang kue ya, tukang kue biasanya tuh cukup gelar meja di pinggir jalan udah selesai gitu kan. Nah, teman kalau saya tuh lebih pengen masuk atau memperkenalkan jajanan pasar ini bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi bukan cuma sekedar jualan kue, tapi gimana caranya ini bisa lebih luas jangkauannya gitu. Oke, berarti dari basic Bapak yang sebelumnya itu kerjanya sales juga dan sinkron ya dengan usaha yang Bapak lakukan, Bapak terapkan ya? Betul, jadi memang di sales itu banyak yang mesti kita bisa gitu kan. Bahkan terakhir waktu awal-awal saya bangun bisnis kue itu, saya sampai narik Uber. Jadi saya sampai narik Uber bukan buat apa-apa, tapi buat gimana caranya saya setiap hari ketemu orang baru. Jadi saya taruh kuenya tuh di tengah-tengah mobil tuh gitu kan. Jadi ketika ada penumpang masuk, kita bisa kenalan, saya promosiin kue saya, akhirnya jadi pelanggan gitu di awalnya. Sampai terakhir tahun 2017 sempat ada 12 cabang. Sempat ada, ya alhamdulillah 12 cabang. 2020 begitu pandemi mulai berkurang Rin. Mau nggak mau memang pandemi kan ngaruh banget ya ke segala lini gitu kan, dari 12 terakhir tinggal 4 cabang gitu. Tapi alhamdulillah gitu, alhamdulillah tetap bisa berjalan. Bertahan ya? Bertahan alhamdulillah sampai akhirnya 2020 saya banyak dengar teman-teman yang cerita bahwa usahanya tutup gitu kan, sedih banget, ninggalin banyak hutang gitu kan. Nah akhirnya saya inisiasi untuk bangun komunitas kuliner ini gitu kan, komunitas pengusaha kuliner Indonesia gitu. Jadi dengan cerita-cerita teman Bapak yang cukup istilahnya jadi tantangan itu malah Bapak tuh malah inisiasi ya? Inisiasi malah lebih fight ke tantangan-tantangan tersebut. Akhirnya Bapak tetap
merangkul komunitas. Betul, jadi di komunitas itu tujuannya kan untuk saling support ya. Iya. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tips gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu komunitasnya berjalan sampai 2021 ternyata banyak hal yang bisa dikerjain gitu ya, dikerjakan karena background teman-teman di dalam komunitas itu kan juga beragam. Jadi ada yang jago di IT, ada yang jago di marketing, ada yang jago di bidang lain gitu kan. Nah akhirnya saya bikin beberapa project, termasuk salah satunya Cloud Kitchen gitu ya. Kitchen itu apa sih Pak? Oh iya. Jadi gini, tahun 2020 tuh ketika pandemi merebak gitu ya, banyak pembatasan-pembatasan kan, PPKM, PSBB segala macam banyak namanya ya. Itu kan bikin mall-mall dan tempat-tempat makan itu banyak yang tutup karena nggak boleh kan datang makan di tempat gitu kan. Nah akhirnya bertumbuh tuh mulai ada beberapa yang pakai konsep cloud kitchen karena mereka nggak perlu orang datang karena mereka di online gitu, pesan lewat aplikasi online food diantar sama kurir gitu ya, jadi kayak gitu. Nah tapi cloud kitchen di luar sana tuh ternyata kurang ramah terhadap UMKM karena biaya sewanya tuh mahal, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta sebulan dan harus bayar minimal 6 bulan atau 1 tahun, kan berat ya buat UMKM ya. Nah akhirnya kita berpikir gimana caranya kita bikin konsep yang bisa diterima sama UMKM. UMKM bisa terus ekspansi usahanya tapi dengan biaya yang minim. Akhirnya kita alhamdulillah jadi konsep cloud kitchen kita sebarkan ke beberapa instansi, mall-mall terutama yang sudah mati suri, kita ramaikan lagi gitu. Alhamdulillah teman-teman juga di komunitas itu senang, happy karena mereka bisa mulai lagi usahanya yang sempat terhenti gitu. Oke, jadi itu teman-teman ya, inilah salah satu inspiratif ya, benar-benar berdampak banget untuk kita para UMKM yang dari masa pandemi akhirnya bisa bangkit lagi ya kan. Pak Farul ini merangkul komunitas UMKM itu yang tadinya dari 4 sampai sekarang punya bisnis lain ya kan, bisnis lain dan meningkatkan membantu mall-mall yang tadinya mati suri sampai sekarang juga udah ada kehidupan lah ya, ramai gitu. Iya, alhamdulillah kemarin sempat di Cipulir gitu ya, mall yang sudah hampir 2 tahun itu tutup print. Mereka tutup 2 tahun, pihak mallnya tuh kesulitan buat nyari tenan gitu kan, karena siapa yang mau dengan kondisi mall mati gitu kan. Nah akhirnya kita beranikan diri, Pak, kita bisa meramaikan lagi mall Bapak gitu kan. Kok bisa? Gimana caranya? Iya Pak, karena kita punya komunitas. Komunitas ini isinya pelaku usaha yang siap untuk mulai usahanya lagi gitu kan. Jadi nggak terlalu sulit. COVID kemarin ya. Benar. Jadi mereka siap tuh kapan aja kalau ada tempat gitu loh. Yang penting konsepnya bagi hasil, bukan konsep sewa gitu. Oke. Aku boleh tanya nggak Pak? Ya. Apa sih yang harus disiapkan UMKM untuk base digitalnya itu, untuk bisnis digital? Karena kan Cloud Kitchen itu kayaknya lebih mengarah ke online kan, base online kan. Nah itu apa aja sih UMKM itu harus siapin apa gitu? Oke. Iya, ini memang challenge tersendiri ya. Karena PR UMKM ini gimana caranya kita dorong mereka untuk go digital gitu kan. Contoh ketika kita mau mulai buka usaha, yang saya lakukan pertama pasti selain nyari tempat, saya juga buka atau bikin akun di berbagai platform media sosial gitu ya. Kalau online food pasti itu kayak kita bikin akun di GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu harus. Nah platform sosial media ini seperti contoh Instagram, kita harus aktif di Instagram. Terus juga kita harus buka atau bikin akun di Google bisnisku gitu kan, karena biar gimana pun sekarang banyak orang yang nyari lewat Google tuh gitu. Bahkan ada yang nyari nasi uduk ya, tinggal ketik aja di Google nasi uduk terdekat di mana gitu kan. Kalau kue ya kue yang terdekat di mana kan gitu. Itu lalu setelah itu kita juga harus
sering-sering rutin ya, konsisten bikin status di WhatsApp misalkan. Kita bagikan kayak berkala, sapa pelanggan secara berkala lewat WhatsApp gitu. Jadi dengan kayak gitu mudah-mudahan akan mempermudah kita untuk membangun sebuah bisnis di tempat baru. Menarik banget ya. Harusnya kan iya sih, benar, UMKM juga harus melek digital nih, karena kan kita tidak boleh ketinggalan zaman gitu. Ya kan? Benar. Oke, terus untuk UMKM sendiri kan dia harus melek digital nih. Kalau misalnya untuk UMKM yang benar-benar belum paham, itu kan pasti harus diajarin dulu. Itu gimana tuh Bapak tuh trik dan tipsnya biar Bapak tuh benar-benar bikin mereka itu melek digital, merangkul lagi gitu. Oke, nah sebelumnya saya perlu jelasin juga bahwa culinary kitchen ini kan konsepnya cloud kitchen. Oke. Jadi yang kita izinkan tenan-tenan bergabung di kita itu sebetulnya kita punya profil tertentu gitu. Kita pengen ada beberapa kriteria tenan yang bisa bergabung. Contoh mereka yang sudah usahanya berjalan, gitu ya, bukan yang baru memulai. Lalu yang kedua, yang sudah mulai digital, setidaknya mereka sudah punya di GoFood, GrabFood, dan Instagram punya, gitu. Lalu yang ketiga, mereka yang sudah punya cabang kalau bisa. Lalu yang keempat, mereka yang sudah punya omset stabil gitu. Jadi kita ngajarinnya tuh nggak terlalu susah lagi. Karena kalau benar-benar dari nol, biasanya mereka mentalnya yang belum kuat gitu. Dan dari beberapa mereka itu juga pasti akan merasa down duluan ya. Padahal kita juga bisa loh, bisa ngajarin, tapi mereka duluan yang langsung down. Jadi benar-benar cloud kitchen itu harus dicari profil tenan yang udah ada nih kriterianya, dari yang cabangnya, ada cabangnya minimal 2 atau 1 lah ya, dan dari segi omsetnya, ya kan, dari cara mereka menggunakan digital mereka seperti apa. Betul. Oke Pak, ini saya mau nanya lagi nih, apa sih semangat Bapak nih membangun cloud kitchen ini untuk UMKM? Semangat Bapak tuh apa sih? Kan banyak nih saingan tuh kan, apalagi di Jakarta udah banyak saingan cloud kitchen dan lain sebagainya. Nah, itu semangat Bapak tuh apa sih gitu? Biar mereka juga merasa terangkur. Nah, kalau tujuan utama saya bangun komunitas dan proyek cloud kitchen itu gimana caranya biar bisa jadi manfaat sih sebetulnya gitu ya. Karena untuk bisnis utama saya kan sudah ada gitu kan, sudah ada toko kue Kuena, ada Burgeti juga, ada Cukit namanya, milkshake, itu yang saya anggap itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya di situ gitu ya. Sementara untuk cloud kitchen dan catering, culinary catering, sebetulnya tujuannya untuk membantu orang banyak aja gitu ya. Perkara nanti akhirnya jadi menghasilkan ya alhamdulillah gitu, setidaknya di awal ini banyak orang terbantu, bisa buka usaha dengan biaya minimal gitu kan, itu aja udah happy sih saya. Berarti kan niatnya memang untuk membantu ya, dan memberikan manfaat pada orang banyak, apalagi UMKM. Betul. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih, pesan Bapak nih untuk para UMKM yang mau memulai bisnis itu apa sih Pak? Pesannya yang jadi gini, secara general untuk UMKM berharapnya ya UMKM ini bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kalau dulu untuk membuka usaha baru itu kan modalnya harus besar, harus nyari tempat yang strategis, yang di tengah jalan gitu kan, dan notabene itu mahal tempatnya. Kalau sekarang kan enggak, mereka bisa mulai dari rumah gitu kan, ditambah sekarang ada culinary kitchen, mereka bisa buka cabang baru di culinary kitchen dengan biaya murah gitu ya. Jadi pesan saya ya terus ikuti perkembangan zaman, jangan bosan-bosan buat belajar, karena ya itu zaman terus berganti gitu kan, digital terus merajai, kalau kita nggak ngikutin ya akan binasa juga gitu. Itu ya untuk para UMKM.
itu pesan dari Bapak Fatwa. Oke. Pasti kan kalau untuk pengusaha itu kan pasti ada gagal dan ada sukses ya. Dan saya mau nanya nih Pak, untuk kalau misalkan kami gagal gimana nih Pak solusinya dan untuk strateginya nih? Eh, Kalau membahas mengenai kegagalan, sebetulnya bukan cuma UMKM yang ada Oke. peluang gagal gitu kan. Pengusaha Bahkan, lain. pelaku usaha yang sudah besar pun pasti ada kemungkinan buat gagal gitu kan. Nah, cuman dalam sebuah bisnis atau menjalankan sebuah bisnis itu udah satu apa ya, yang nggak bisa dihindari gagal gitu kan. Bahkan ada yang bilang cepet buat ngabisin jatah kegagalan gitu kan. Kita harus cepat ngabisin jatah kegagalan biar bisa cepat terus belajar gitu. Nah, tipsnya ngatasin kegagalan ya terus bangkit gitu. Ketika gagal di satu sisi ya coba sisi lain gitu, jangan nyerah gitu sih. Berarti kan mereka juga harus merencanakan nih strateginya apa. Misalnya plan A-nya segini dan kejadian yang gagal harus ada plan B-nya kan. Benar. Oke. Dari tadi kan kita bincang nih masalah kulineri. Arti dari kulineri menurut Bapak itu apa sih, dan kita itu seperti apa gitu? Nah, iya, jadi banyak yang bilang juga teman-teman kuliner ini namanya komersil gitu ya. Sebetulnya awalnya nggak kepikiran buat dikomersil kan kayak gini gitu. Cuman sebatas kulineri itu singkatannya, sebuah singkatan komunitas pengusaha kuliner Indonesia, udah itu aja. Komunitas pengusaha kuliner Indonesia ya, disingkat, saya singkat Kulineri gitu. Oke, menarik banget namanya ya. Jadi emang hampir mirip dengan jenis usahanya ya, kuliner ya kan. Penyebutannya juga mirip banget. Oke, untuk kesan Bapak sendiri nih, pernah sih pasti ya Bapak merasakan kerugian itu gimana tuh? Rasanya dan cara menghadapi itu gimana tuh Pak? Kalau kerugian pernah ngalamin kerugian tuh waktu awal-awal biasa yang berbisnis sama teman dekat sama keluarga malah beresiko untuk dibohongi, beresiko untuk dikurangi gitu ya. Tapi itu biasa lah gitu, jangan sampai bisnis itu malah akan memutuskan silaturahim sama yang partner kita itu. Kerugiannya tuh waktu itu sih sebenarnya buat saya nggak terlalu banyak gitu ya, cuman yang disayangkan ya jadi hubungannya itu yang akhirnya jauh, akhirnya jadi putus hubungan kayak gitu sih yang bakalan sering ditemuin pelaku usaha tuh kemungkinan kayak gitu. Oke, berarti kan dari kegagalan, kerugian itu ya, kerugian itu kan dan berdampaknya sangat-sangat berdampak tuh dari orang terdekat lah. Iya, ya. benar. Orang terdekat yang bisa menghasilkan. Benar. Makanya saran saya buat pelaku usaha lain, kalau mau berbisnis gitu, bermitra, sebisa mungkin ada hitam di atas putih. Jadi jangan cuma sekedar modal kepercayaan, tapi ada hitam di atas putihnya. Itu lebih tenang sih. Oke Pak, bisik-bisik dong Pak nih, modal yang bagus tuh buat UMKM itu berapa sih Pak? Kalau saya dulu modal untuk mulai usaha pertama itu saya dapetin dari saya sisihin gaji. Saya sisihin gaji, kayaknya sih seingat saya tuh nggak terlalu besar. Waktu itu modal nggak nyampe 50 juta untuk toko kue, gitu ya. Karena apa? Karena waktu itu harus sewa ruko segala macam gitu ya, beli peralatan pertama kali gitu ya. Itu ya taruh mungkin 50 gitu ya. Cuman untuk bangun kulineri sebetulnya justru itu nggak terlalu besar. Karena apa? Karena menurut saya modal itu bukan cuma perkara duit. Modal tidak sama dengan duit sebetulnya, karena modal itu bisa berubah. Pertama, kredibilitas, orang percaya sama kita gitu ya, akan timbul trust, itu juga modal utama. Lalu yang kedua, skill, kita punya knowledge, itu modal juga. Lalu yang ketiga, kita punya network, kita punya kenalan banyak gitu ya, itu juga modal. Jadi banyak orang yang ngerasa saya belum mulai usaha karena belum punya modal gitu ya.
padahal nggak selalu tepat gitu, modal itu nggak selalu tentang duit gitu. Ya kalau kamu punya banyak teman di luar sana, nama baik kamu bagus, bisa jadi kamu nggak punya duit tapi punya ide, akhirnya kamu dimodalin gitu kan, bisa aja gitu. Iya, benar-benar. Berarti relasi itu juga penting ya Pak, Benar, untuk benar. melakukan sebuah usaha. Betul. Oke, untuk motivasi sendiri nih untuk Bapak nih, untuk UMKM yang mau mulai bisnis tuh apa motivasinya biar mereka tuh yang menonton juga semangat. Dan untuk tantangan-tantangan yang akan datang selama berjalannya usaha itu, motivasi dari Bapak menurut saya itu penting sih Pak. Nah, kalau saya motivasinya apa ya? Jadi jangan mulai usaha dari hutang sih. Jangan mulai usaha dari hutang, karena apalagi hutang yang terkait sama lembaga keuangan gitu. Kalau bisa mah jangan. Karena apa? Karena bayar hutang itu udah pasti harus, tapi keuntungan itu belum pasti. Jadi jangan menukar yang pasti dengan yang tidak pasti gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa dari modal sedikit itu yang dikelola itu. Jangan sampai akhirnya minjem ya belum tentu balik juga. Gitu. Kayaknya cukup nih hari ini nih, bincang-bincang bincang bisnis asiknya nih ya kan. Udah banyak nih inspiratif untuk UMKM ya kan, untuk pelaku usaha yang akan memulai usahanya juga. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan dijadikan salah satu strategi juga nih untuk motivasinya, kesan-kesannya ya kan, dari segala macam kegagalan atau kerugian, bahkan dari kisah yang udah sampai di titik sekarang ya kan. Menurut saya udah keren banget sih. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Bincang Bisnis Asik. Bye. Thank you.